Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Miftah bin Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Habib Musa Kazim Al-Habsyi. Ini Ayatullah Nusantara kita. Yang kami hormati moderator kita, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Shodiq. Yang kami hormati Habib Hafid Al-Kaf selaku Ketua Ikmal, para hadirin wal hadirat, webinar kita kali ini yang insya Allah dicintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Terus terang, saya senang mendapatkan undangan dan bisa silaturahim bersama teman-teman komunitas Ikmal, para alumni Al-Mustafa Irankum, dan ini adalah para think tank ya, para think tank intelektual, para peneliti yang tentu saja salah satu tugasnya adalah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, minat dzulumati ilan nur. Salah satu mengeluarkan dari gelap ke cahaya itu diantaranya adalah memberi tabayun, memberi klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, apa sebenarnya yang sesungguhnya sesuatu itu. Mahua, ya kan, atau huwa ya. Makanya kalau menurut saya buku ini layak untuk dibaca karena ditulis oleh tim para think tank dan para akademisi, bukan ditulis oleh para politisi gitu. Kalau akademisi, peneliti itu kan kita banyak percayanya lah daripada kepada para politisi kan. Nah, tapi terus terang saya diberi kabar bahwa saya menjadi pembicara dalam forum ini itu agak mepet ya, sekitar 3 hari sebelumnya, dan 1 hari kemarin saya kami berkabung wafatnya ketua kami, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Saifullah MPD, dan beliau Ketua Tanfidiyah NU DKI dan juga sebagai Sekda DKI. Dan seharian saya meladeni tanda kutip wartawan untuk memberikan kesaksian, untuk mengisi acara mengenang almarhum, diantaranya itu di RRI Pro 1 Jakarta itu. Sehingga saya kurang maksimal membaca buku yang sangat berharga ini. Nah, tapi saya baca sesungguhnya buku ini mengulas
poin-poin yang cukup lengkap gitu, yang banyak diperdebatkan ya, tanda kutip, atau bahasa tadi itu dituduhkan gitu, cukup lengkap, diantaranya tentang apa namanya, bagaimana sikap Syiah terhadap sabus sahabah atau misui sahabah atau membuli sahabat, lalu kemudian tentang mut'ah, tentang sikap Syiah terhadap NKRI, lalu kemudian di situ juga menarik, ada satu tema tentang apa namanya, Yasir Labib ya, yang Syiah London ya, London Australia, dan yang ada di barat gitu. Itu dan beberapa poin yang lainnya itu sebenarnya sudah lengkap mengklarifikasi semua yang diperdebatkan atau pro kontra di Indonesia itu. Nah, tapi saya sebelum masuk ke tema-tema itu, saya ingin memberikan satu sikap bahwa NU itu memiliki prinsip menjaga 3 ukhuwah ya. Ukhuwah yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini kan berarti internal, sesama Islam. Tentu saja berarti kan di dalam Islam ada ahli sunnah, ada Syiah, ada macam-macamnya. Di ahli sunnah juga macam-macam lagi. Ada Islam tradisional, ada post tradisional, ada Islam modernis, ada Islam moderat, ada Islam fundamentalis, ada Islam macam-macam. Kalau di breakdown lagi, ormas banyak sekali juga, dan itu masing-masing juga memiliki prinsip yang berbeda-beda meskipun secara furu'iyah ya. Nah, lalu kemudian di Syiah juga mungkin banyak sekali furu'iyah atau apa namanya perbedaannya, sebagaimana juga di ahli sunnah ada yang hulu ya kan, ada yang moderat, bahkan ketika zamannya Ali Syariati itu ada istilah Syiah merah gitu kan. Ada juga kalau di Sunni itu ada kiri Islam yang diusung oleh Hasan Hanafi. Sebenarnya kiri Islam juga Islam yang mengusung sosialisme, sebagaimana dulu ada Sarekat Islam, Cokro Aminoto, dan lain-lain sebagainya. Artinya bahwa di semua firqah itu memiliki di dalamnya itu juga banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, kita juga karena itu kan kita bagaimana cara menjaga ukhuwah Islamiyah ini? Caranya adalah kita mencari kalimatun sawa, mencari titik temu, titik persamaan, dan tidak memperuncing perbedaan, gitu kan. Nah, ukhuwah Islamiyah ini perlu dijaga antara Sunni, Syiah, lalu kemudian bahkan mungkin Neo Mu'tazilah dan yang lain sebagainya. Nah, perlu dijaga karena kalau kita mau diadu, ya kan, maka yang beruntung itu orang yang ngadu, bandar yang ngadu itu. Cukup domba saja yang mau adu domba. Kalau kita kan manusia gitu. Jadi makanya ada istilah adu domba, karena domba itu yang mau diadu. Nah, saya bergaul dan membaca referensi-referensi dari Sunni dan Syiah ya, sedikit banyak saya baca dari Syiah ya. Kalau saya menjelaskan Sunni sudah tentu saja saya NU ya, jadi Syiah saya baca banyak,
buku-bukunya Mula Sadra, Hikmah Muta'aliyah, Mafatihul Ghaib, kemudian banyaklah beberapa karya. Lalu kemudian ada titik persamaan kalau dalam wacana filsafat itu. Kayak misalkan ini saya punya ini ya, kitab ini Syarhu Uyunil Hikmah. Ini Syarhu Uyunil Hikmah ini, Uyunul Hikmah ini matan taklif karya Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina itu adalah konon katanya Syiah, lalu kemudian disarahi oleh seorang ahli sunnah wal jamaah, yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Ya kan, Syarhu Uyunil Hikmah ini ada 3 jilid, ya kan, saya baca ini. Ya. Nah, ini di dalam buku ini mencerminkan betapa wacana keislaman khususnya filsafat itu pada zaman klasik itu sudah biasa gitu antara ulama Sunni dan Syiah itu saling memberi syarah. Syarah itu kan penjelasan. Ibnu Sina disarahi oleh Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kalau kita misalkan antara Sunni dan Syiah itu tidak mau saling bertemu dalam satu wacana, itu berarti terjadi kemunduran, lebih mundur dari Fakhruddin Ar-Razi dan Ibnu Sina. Nah, lalu kemudian ada lagi yang lebih spesifik. Kalau di NU itu saya biasa membaca ini nih, Dalailul Khairat. Jadi Dalailul Khairat ini isinya adalah ratusan, bahkan mungkin mencapai 1000-an sholawat. Ini isinya sholawat. Artinya bahwa kita lebih ekstrim juga cintanya kepada Rasulullah itu. Artinya bahwa ini isinya sholawat. Dan orang-orang NU, ulama-ulama NU ini kebanyakan dipuasai. Puasa 3 tahun, ya sebagaimana saya juga. Dan ini istiqomah dibaca. Artinya bahwa cinta kepada Rasul itu sedahsyat itu di NU. Nah, lalu kemudian ada lagi. Ini kan saya ingin menjelaskan tentang kalimat dan sawah ya, titik-titik persamaan. Ini Khairjul Jausan. Jausan saya ini Jausan. Saya baca dapat ijazah ini dari kiai saya pada waktu di Lirboyo. Ya kan? Dan selama 3 tahun saya istiqomah baca ini. Kiai Jausan. Lalu kemudian tawasulnya ini kalau bisa dilihat, tawasulnya itu ila hadratin Sayyidina Ali, wa Sayyidina Hasan, wa Sayyidina Husain, wa Sayyidina Ja'far Shadiq, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian, nah ini kan, saya baca sedikit ya, kholis naminan nar, ya Rob, ya Sayyidah Sadat, ya Mujibat Da'awat, ya Rafi'at Darajat, saya dulu hafal, dan saya puasa untuk ini. Nah, dan ternyata saya menemukan fakta bahwa di kalangan Syiah pun itu diamalkan sebagai wiridan. Dan ternyata saya mendapatkan referensi syarah dari Jausan Al-Kabir. Ya ini karya Mullah Hadi Sabzawari. Dan ini saya baca khatam. Dan ini isinya sama persis dengan yang saya wiridkan atau yang saya istiqomahkan, Jausan Al-Kabir yang dari pesantren Lirboyo ini. Nah, ini yang begini-begini nih, Kiai Miftah, tidak ada di pesantren modern. Tidak ada. Ya, pesantren Gontor, pesantren yang lain enggak. Ini adanya di tradisional. Pesantren tradisional NU ya, seperti saya ini di Lirboyo ya. Nah, jadi
apanya yang berbeda? Ya kan nggak ada yang berbeda kan? Artinya cinta kepada Rasulnya sama-sama dahsyatnya, lalu kemudian wiridannya sama, lalu kemudian banyak persamaan seperti itu. Nah, soal apakah ini kan perdebatan soal hal kullu sahabah udul, apakah seluruh sahabat adil? Itu sebenarnya kalau kita baca dari khazanah klasik kita kitab kuning di internal Imam Ashabus Syafi'i itu juga terjadi perbedaan pendapat. Saya bacakan nih. Ini saya kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Ini karya Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian disarahi oleh Al-Allamah Abdul Hayy Muhammad Nizamuddin Al-Ansari, kitab Fawatihur Rahmud. Di sini dijelaskan juga, saya baca sekilas saja. Al-aslu fi sahabati al-adalah. Fala yahtaju ila tazkiyah wa qila hum ka ghairihim minal muslimin. Minhum udulun wa ghairu udul. Fa yahtaju ila tazkiyah. Lalu kemudian wa qila hum al-udul adduh ila fil fitnah wa hiya qatala amirul mu'minin Utsman wa au bagha Muawiyah ala amirul mu'minin. Fala yaqbalu ad-dakhiluna fi ihdal fitnatain illa bitazkiyah li'anna al-fasik ghairu ayan. Lalu kemudian waqalat al-mu'tazilah as-sahabatu kulluhum udul illa man qatala amirul mu'minin aliyan. Dan macam-macam ini dibahas puluhan halaman di kitab ini. Ini adanya di mana? Di pesantren tradisional. Tidak ada di pesantren modern. Nah, makanya kalau ingin mencari orang yang toleran, yang yakin, ya orang yang punya akses banyak ke kitab kuning, ke khazanah klasik gitu. Kalau jargon kembali ke Quran hadis, bagaimana cara kembalinya? Nah, kalau kita kan di NU, cara kembalinya ya kita membaca interpretasi para ulama dulu yang telah dituangkan di kitab kuning itu. Dan kitab kuning itu ternyata isinya beragam, dan itu yang membuat kita toleran. Artinya tidak seragam, tidak kayak militer itu loh, satu pendapat, enggak. Saya bisa menjelaskan satu persoalan itu minimal 2 sampai 5 pendapat. Itu di dalam ashab Syafi'i ya. Kayak misalkan saya kitab Kulyubi wa Umairah itu materi pelajaran saya waktu aliyah di Lirboyo itu menjelaskan ikhtilaf fil madhab ashab Syafi'i. Dan itu satu persoalan itu 3 sampai 5 pendapat berbeda-beda. Gitu. Dan itu diciptakan kita jadi akhirnya dikondisikan untuk menerima perbedaan dari bacaan itu. Gitu. Nah, makanya kita tidak aneh misalkan ada misalkan orang Syiah jamak ya, sholat jamak gitu ya. Sebenarnya di Bughyatul Mustarsyidin karya Ba'alwi itu kita pelajari juga di kitab di pesantren tradisional itu sebagai ba'du ashabis Syafi'i itu kan membolehkan jamak fil hadir ila sababin wala marodin wala yang lain. Nah, jadi apanya yang harus dipertentangkan? Artinya lalu kemudian apalagi misalkan soal ulama, bahwa ulama sebetulnya juga kalau secara objektif sebagian besar kan Persia ya. Ulama itu orang-orang Persia gitu, yang mungkin secara geografis sekarang ini Iran gitu ya. Nah, makanya sebenarnya saya tidak setuju juga Iran itu diidentikan dengan Syiah, karena di sana juga majemuk gitu. Ya, meskipun saya belum pernah ke Iran. Mudah-mudahan Kiai Miftah atau Ayatullah
Musa Kazim membantu saya bisa ke Iran. Nah, tapi yang jelas siap. Nah, ya kan, tapi yang jelas itu realitas ya, bahwa sebagian besar dari ulama salafus saleh itu kebanyakan adalah orang Persia. Imam Ghazali sendiri orang Persia, kuburannya di Iran kan ya. Lalu kemudian banyak lah. Ya kemudian saya ini juga lagi istiqomah ngaji, misalkan ada butuhnya Waddin, dan ini disarahi oleh ini Minhajul Yakin ala Syarh Adab Dunya Waddin, Uwais Wafa bin Muhammad bin Ahmad bin Khalil bin Dawud Al-Arzanjani. Nah, ini ternyata di sini saya kesulitan banyak sekali syair-syair Persianya. Pusing saya. Harus kursus bahasa Persia ini saya ini. Dan ini adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Aduh, beliau ini banyak ngutip misalkan Sa'di Siros, gitu kan. Apa namanya, syair-syair Persia. Lalu kemudian ada juga di waktu di pesantren Lirboyo itu Ta'limul Muta'alim itu ada syair-syair Persianya juga, tapi yang lucunya itu kita maknani pakai utawi iki iku gitu. Saya nggak ngerti itu bener nggak bacaannya gitu. Misalkan bad robat jamaribat apa gitu lagi. Itu bahasa saya baca waktu pesantren begitu. Tapi mestinya itu ditunjukkan teksnya lalu dibaca oleh yang ngerti bahasa Persia gitu. Jadi saya mengenal bahasa Persia itu sejak di pesantren, tapi apa namanya nggak ngerti apa benar apa salah gitu, cara bacanya juga nggak ngerti gitu. Ya kan. Nah, apa sebenarnya begini, ini kan sebenarnya secara politis efek dari krisis politik Timur Tengah, ya kan. Lalu kemudian Amerika punya gawe yaitu menginvasi Irak gitu kan. Lalu kemudian ini mungkin bisa dijelaskan oleh Kiai Miftah sama Kiai Musa Kazim, Habib kita ini. Nah, tapi intinya sih itu efek ya kan, efek domino dari misalkan apa namanya Saudi ngirim rudal ke Yaman, lalu kemudian ya carut marut lah di Timur Tengah sana, gitu kan. Makanya kan sebenarnya sih kenapa NU itu mengusung Islam Nusantara, karena di Timur Tengahnya lagi ribut baik gitu, ribut saja gitu. Artinya kiblat dari Islam yang bisa dijadikan apa namanya kiblat wacana keislaman itu di mana? Karena orang kan kalau di Timur Tengah ngomong berbusa-busa pun, tapi kenyataannya porak-poranda kan juga orang melihat loh, ngomong aja gitu. Itu kenyataannya porak-poranda gitu. Nah, makanya itu sebenarnya itu bagaimana agar Islam itu tidak masuk kepada konflik gitu ya. Jadi ada lagi ISIS dan lain sebagainya gitu. Tapi man lam ya'rif asyar waqa'a fihi gitu ya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terperosok ke dalamnya. Kita juga harus mengetahui peta gitu, peta, lalu kemudian gerakan transnasional ya diistilahkan di sini, yaitu kalangan jihadis atau kalangan radikalisme Islam, itu harus kita mengerti juga, karena kalau nggak ngerti maka kita juga akan terperangkap di dalamnya. Nah, bagaimana agar, nah ini tugas kita ini di Indonesia ini, agar kita membentengi kita ini dari radiasi konflik Timur Tengah itu, agar jangan sampai ke sini gitu. Nah, caranya ya tetap kita kembali kepada cita-cita pada para father founding muassis Indonesia, yaitu bahwa persatuan
dan kesatuan Indonesia itu harga mati. Jadi kita jangan mau dipecah belah ya. Itu kan Divided of Impera itu sebenarnya sudah lagu lama gitu. Jadi lagu lama diputar kembali sumbang. Jadi kita tidak artinya kita kan sudah pada cerdas, sudah pada sekolah gitu. Kalau zaman dulu diadu domba Divided of Impera oleh apa imperialisme atau kolonialisme itu wajar karena masih banyak buta huruf dan lain sebagainya. Nah kalau ini tidak wajar atau bahkan kurang ajar kalau kita ini sudah pada sekolah masih mau diadu domba gitu kan gitu. Nah, waktu kurang 2 menit Ustaz. Nah iya, iya sedikit. Kalau saya sih apa intinya bahwa saya ini ada yang unik menurut saya di Persia ya. Persia ini sama dengan Indonesia dalam pengertian tidak terarabkan. Artinya kalau Mesir itu kan dulu punya bahasa sendiri yaitu bahasa hieroglif, atau bahasa Mesir kuno ya. Itu setelah Islam masuk, karena Islam ini datangnya dari Arab, akhirnya terarabkan. Irak separuh ya, sebagian terarabkan. Kemudian yang lain terarabkan. Artinya bahasa ibunya itu sudah hilang gitu kan, tidak dilestarikan. Nah, kita ini ada titik persamaan dengan Persia, yaitu sama-sama bahasa ibu kita pertahankan, bahasa Arab pun juga kita pelajari gitu. Nah, itu persamaan. Lalu kemudian persamaan kedua adalah bahwa kita ini sama-sama Asia, ras. Nah, meskipun ada perbedaan ini ya, perbedaan musim kali ya, ada perbedaan musim. Nah, mungkin dicukupkan sekian dulu ya dari saya. Tapi yang jelas, kalau ya yang terakhir nih, jika ada si A ekstrim atau hulu, itu mbok lo ya jangan difasilitasi oleh siapa gitu di sini gitu. Karena agar jangan menyiram bensin di bara api gitu. Artinya sebisa mungkin sih komunitas A di Indonesia bisa mencegah kedatangan dari anak cabang dari si A yang hulu itu. Karena yang hulu ini, yang ekstrim ini, nggak tahu peliharaan siapa, saya nggak tahu. Ini mereka inilah yang sebenarnya menyulut tanda kutip kemarahan kalangan ahli sunnah wal jamaah, dan ini merugikan Syiah mainstream yang moderat. Gitu. Kayak misalkan sabu sahabat, misu membuli sahabat itu kan sudah nggak boleh, dilarang oleh Ayatullah Khamenei ya. Itu kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Nah, ini tapi kalau si Ahulu yang nggak tahu ini peliharaan siapa, ini masih sabu sahabat, masih mengumpat sahabat gitu. Nah, artinya sebenarnya kalau dalam perspektif tasawuf, Kiai Miftah lebih ngerti mungkin ini dendam ya. Melihara dendam itu tak baik lah. Gitu kan. Jadi memelihara dendam gitu. Ya kan kalau dan misu itu mengumpat itu kan kepada siapapun tak baik gitu kan. Kalau dalam perspektif Sufisme gitu. Nah, ini sih sebenarnya intinya bahwa persatuan kita adalah segalanya. Jangan maulah diadu domba oleh siapapun. Terima kasih Pak Yai, cukup gamblang, proporsional, menunggu-nunggu dari pemateri kita. Yang kedua adalah Ustadz Miftah Rahmat MA. Dipersilakan Ustadz. Baik.
Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saya masih sangat menikmati pemaparan dari Kiai Mukti dan sayang waktu diberikan kepada beliau sangat singkat. Saya akan dengan rela kalau waktu saya sama 25 menit, 20-nya lagi diambil beliau, saya tinggal 5 menitnya saja. Karena masih sangat banyak yang beliau sampaikan untuk kita semua. Dan saya mengenal beberapa kawan yang menurut saya mungkin dalam tanda petik lebih syi'i dari saya lah setidaknya. Misalnya ada Gus Ulil ya, beliau itu Gus Ulil Absor Abdillah, beliau itu setiap pagi mengkhatam, jadi setiap pagi selalu di antara wiridan beliau itu adalah membaca Sahifah Sajadiyah dan Nahjul Balaghah. Itu setiap hari beliau baca. Sampai saya bilang, Mas itu lebih syi'i dari banyak orang yang saya kenal. Karena membaca Sahifah Sajadiyah tiap hari dan membaca Nahjul Balaghah juga tiap hari, mengkhatam bahkan Nahjul Balaghah. Dan kawan-kawan lainnya yang saya temukan, hari ini saya berbahagia karena saya menemukan syi'i berikutnya pada Kiai Mukti. Beliau sudah mengkhatam itu Syarhul Asma'il Husna dari Sabzawari. Jadi bahkan mengkhatam itu, menghafal Jausan Al-Kabir. Siapa dari kita? Jadi saya kira itu syi'i berikutnya, insyaallah. Terima kasih. Allah yarham walidaykum wa yukatsir min amsalikum. Dan sekiranya tidak pada situasi COVID seperti sekarang ini, ketika beliau tadi berkata berharap pada Ayatullah Nusantara kita, Sayyid Musa Hafizahullah, supaya berangkat. Saya bahkan terkejut dan takjub bahwa beliau belum pernah berangkat ke Jumhuriyah. Ini tanggung jawab Iqmal sebagai panitia. Pada permintaan itu bukan hanya kalimat yang disampaikan, tapi ada maksud. Nah, jadi kalau beliau belum pernah berangkat, sekiranya tidak pada situasi pandemi, kita akan menyambut Arba'in Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Ahlan wa sahlan itu Sayyid Musa, saya insya Allah bahagia sekali, bersyukur kalau Kiai bisa turut serta. Itu yang terkait dengan itu, dan saya mengambil jalan tengah-tengah. Nanti bagian lainnya insya Allah Samahah Ayatullah Nusantara. Izin saya menggunakan istilah itu, Sidna. Itu tepat sekali, cocok sekali. Doa kita semua insya Allah untuk guru-guru kita semua. Izinkan saya juga mohon izin pada guru-guru kami yang ada di forum ini, para asatidz semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak insyaallah para pejuang persatuan di antara kita semua. Terkait dengan buku, ada beberapa catatan saya barangkali. Tentu sangat mengapresiasi upaya Iqmal yang sudah menghadirkan buku ini. Bahasanya jelas sekali, singkat. Kita berhadapan dengan satu komunitas atau satu tantangan zaman ketika mungkin yang kita hadapi itu tidak terlalu suka membaca, tidak dekat dengan tulisan. Jadi ingin kita jelaskan dengan pemaparan yang panjang, dengan dalil-dalil, tetapi kita berhadapan dengan situasi yang serba instan, bahkan digital, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya tentu berangkat dari buku ini, kemudian bergerak kepada bidang sosial media yang lebih luas. Saya kira dalam hal ini bukan hanya kita, saya kira saudara-saudara Nahdiyin juga dalam hal dakwah di media sosial itu cukup tertinggal juga oleh saudara-saudaranya yang lain. Kalau saya salah mohon dikoreksi, tetapi dari saya pernah membaca satu postingan
pimpinan besar Republik Islam Iran, Sayyidul Qaid Hafidhahullah, itu menyampaikan di depan pemerintahan waktu itu kalimat seakan-akan, sekali lagi mohon koreksi kalau saya keliru, kata beliau kurang lebih, sekiranya kalau saya tidak menjadi pemimpin tertinggi revolusi, saya akan berkhidmat di bidang yang mengawasi atau berkiprah di bidang dakwah di dunia maya, di internet, di media sosial. Tentu sebagai santri kita bisa memahami yang beliau sampaikan itu adalah dalam tanda petik peringatan keras untuk kita semua agar kita mewakafkan diri kita untuk perkhidmatan di bidang media sosial ini. Jadi kalau tulisan-tulisan yang sudah dihasilkan di buku ini dapat kemudian disebarkan secara virtual dalam bentuk yang lain. Misalnya, ada tulisan di buku ini terkait dengan pemaparan dari para tokoh kita, para sesepuh kita, para guru-guru kita. Misal, saya kira ada terlihat di share. Ya, misalnya ada dari Profesor Dr. Umar Shihab, Dr. Alwi Shihab, Kiai Said Akil, dan sebagainya. Ini semua tentu ada sumbernya, ada rujukannya, alangkah baiknya juga. Kemudian kita sebarkan, kita buatkan dalam satu bentuk-bentuk yang terpisah, disertai dengan sumber aslinya. Seperti misalnya tempo.co kan terlalu luas barangkali. Di bagian yang mananya di tempo.co itu. Lalu Allah yarham Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Maftuh Basyuni, dan semuanya ini, Profesor Azumardi Azra, Profesor Syafi'i Ma'arif. Nah, tentu semuanya saya yakin ada pasti sumbernya. Nah, langkah baiknya kalau kemudian kita juga bergerak di dakwah media sosial itu dengan menyertakan sumber-sumber terkait yang bisa juga diklik langsung oleh para pendengar. Itu jawaban yang sangat baik dengan menghadirkan komentar dari para tokoh besar itu. Nah, terkait dengan buku, memang ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah ketika kita itu karena tumbuh dalam situasi terlalu sering dihujat, maka kita berusaha membela diri. Tetapi ada tahapan yang tipis antara membela diri dengan menjelaskan. Tidak jarang ketika membela, boleh jadi ada keinginan untuk misalnya dalam situasi berhadap-hadapan itu ada keinginan untuk mengalahkan argumentasi lawan. Nah, itu yang dimaksud dengan membela. Nah, kita tahu, kita sering sebut pembahasannya dengan ad-difa. Jadi, kalau orang terlalu sering dipukuli, maka reaksi pertama ketika dipukuli itu mungkin berusaha untuk melepaskan dari pukulan yang bertubi-tubi itu. Nah, tentu itu sangat baik. Tapi pada saat yang sama, bagaimana kalau kita coba bentuk yang lain? Ketika kita menjelaskan diri, menjelaskan siapa kita, tanpa membandingkan diri kita dengan siapapun. Tanpa membandingkan diri kita dengan pihak-pihak yang lain itu. Murni hanya menjelaskan diri kita saja. Di mana urgensinya? Karena kadang-kadang ada banyak orang yang memang kita menyebutnya silent majority. Jadi mereka juga menilai kita dari penjelasan yang kita berikan itu. Kalau dalam penjelasan kita itu ada nada kita merendahkan, ada nada kita misalnya, yang itu tidak kita temukan di dalam buku di SAF itu, antara fitnah dan fakta, bagus sekali, tidak ada kesan menghakimi. Kalau boleh secara pribadi saya sampaikan, misalnya contohnya itu kecuali pada bagian karikatur. Di bagian karikatur itu sudah jelas ada pemuda Syi'i dan ada tokoh yang ditampilkan sebagai salafi misalnya. Nah, kita bagaimana respon orang pertama kali? Apakah itu termasuk membela diri atau menjelaskan diri? Nah, tentu ketika kita menjelaskan, kita juga perlu berkompromi. Jadi begitu banyak hal yang ingin kita jelaskan, begitu banyak hal. Mesti kita dahulukan mana prioritas untuk itu. Terlalu banyak tuduhan itu dan kawan-kawan
begitu sangat baik merangkum semuanya. Jawaban-jawabannya lugas, kalimat-kalimatnya pendek. Ini buku recommended, buku wajib baca untuk semua. Dari saya ada tambahan sekali lagi. Saya sering ditanya dengan singkat, mengapa memilih mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam? Nah, biasanya saya menjawab seperti ini, karena saya tidak menemukan teladan agung sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi dan keluarganya yang suci. Yang kehidupannya itu begitu rinci sampai pada kita, kalimat-kalimatnya, ajaran-ajaran mereka, hikmah yang bisa kita petik dari Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Mengapa mengikuti mazhab Ahlul Bait? Karena saya tidak menemukan teladan lain semisal mereka. Kalau ada, beritahu saya tidak menemukan itu. Nah, di satu sisi ada ad-difa, di sisi yang lain ada kita punya sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada kaum muslimin seluruhnya, yaitu khazanah Ahlul Bait alaihi wasallam. Siapa mereka? Siapa keluarga Nabi itu? Kadang saya ditanya dengan singkat, beritahukan, kalau semuanya sebetulnya hampir banyak kesamaannya antara dua mazhab besar ini, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Mukti tadi, banyak kesamaannya. Dalam fikih, banyak kesamaannya. Tapi ada 3 hal, saya bilang, yang mungkin mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam punya keistimewaan dalam itu. Yang pertama adalah mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam punya, yang saya maksud punya ini, punya khazanahnya, punya warisannya, punya legasinya. Mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam punya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Itu khazanah Ahlul Bait yang menurut saya wajib kita sampaikan kepada kaum muslimin, bahkan dunia. Sayyidul Qaid hafizahullah juga berpesan untuk itu. Dan ini bisa tidak kita temukan pada khazanah yang lainnya, khazanah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Lalu Imam Husain alaihi salatu wassalam dan peristiwa Karbalanya. Dan yang ketiga adalah Imam Zaman najarallahu ta'ala farajahu syarif. 3 hal ini saya bilang yang sebetulnya menjadi daruriyah dalam mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, dan di situ kita bisa memberikan kontribusi untuk kaum muslimin seluruhnya. Jadi pada saat yang sama ada difa, di sisi yang lain kita menjelaskan diri kita dengan memprioritaskan apa yang memang kita miliki yang bisa menjadi sumbangsih untuk umat manusia seluruhnya. Misalnya tadi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Yakinlah hanya mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam yang punya kekayaan khazanah ini. Tanpa bermaksud membandingkan, sekali lagi, karena kita dalam menjelaskan tidak membandingkan. Tapi kita punya keistimewaan itu. Dan kita diajarkan juga dari Al-Ma'sumin alaihi wasallam agar menjelaskan mahasina kalamina. Jadi kalimat-kalimat Al-Ma'sumin alaihi wasallam. Yang dengan menarik, karena beberapa waktu terakhir ini kita juga mesti berkompromi dalam berdiskusi itu. Mohon izin, ini saya kira karena ada titipan salam dari sahabat Kiai, saya kira itu Gusmis Kiai, ya Gusmis, Gus Zuhairi Misrawi, ya sesama alumni filsafat ya, dan cocok memang kalau Kiai Mukti itu dengan Said Musa, itu pasangan ideal. Jadi saya akan dengan segera meringkas. Nah, salam dari Gusmis. Bersama beliau itu saya sejak pandemi membahas buku, mohon izin kawan-kawan untuk menampilkan juga ini. Nah, ini ada ditulis oleh Dr. Mustafa Rafi'i, Islamuna judulnya, At-Taufiq Baina Sunnah wa Syiah. Kami punya kajian setiap Jumat malam. Sejak pandemi dimulai, setiap Jumat malam kita mengaji buku ini. Dan yang utamanya sekali lagi bukan hanya pada kajiannya, tapi pada interaksi, pada membincangkan, walaupun ada perbedaan, kita melihat dari berbagai perspektif, dan lain sebagainya. Banyak kritik saya terhadap buku Islamuna juga yang kami bincangkan dalam serangkaian pertemuan itu. Tapi intinya adalah memulai untuk membicarakan hal-hal itu, membincangkannya dalam suasana yang santai,
penuh kepersaudaraan, dan Kiai Mukti sudah mencontohkannya untuk kita sekarang ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Apresiasi teramat tinggi untuk kawan-kawan di Ikmal yang sudah menghadirkan SAF ini bagi para pemirsa dimanapun berada. Saya kira ini wajib, buku wajib yang kita miliki, yang bisa dengan segera kita berikan kepada siapa saja yang bertanya tentang mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Lebih menantang lagi Ustadz Sodik, karena Ustadz Sodik ini dalam iftitah tadi, Sayyidina, beliau itu menyebutnya salawat pada baginda nabinya, Sayyidina Muhammad Shadiqil Wa'dil Amin. Oh, saya bilang pantas itu. Karena kalmu sama ya. Hasan. Nah, sangat menarik lagi kalau Kiai Mukti, ini bukan menodong, bukan menembak, Kiai. Sangat menarik bila buku SAF itu diberi pengantar oleh Kiai Mukti. Wassalamualaikum. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi itu bisa langsung masuk ke dalam catatan awal di buku itu. Terima kasih Ustaz Hafid. Alhamdulillah. Saya lagi selamat untuk kawan-kawan Ikmal semuanya. Sayyidina Afwan, mohon maaf ini saya karena aturan panitia jadi bicara lebih awal dari sama'atukum. Afwan. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi walhamdulillahirabbil wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berguna sekali pastinya istafadna Ustadz Miftah. Baik, ada hal yang mungkin lebih menarik lagi tentunya nanti di sesi dialog dan tanya jawab insya Allah dengan Ustadz Miftah. Berikutnya untuk efektivitas waktu saya sampaikan untuk mempersilahkan Ustadz Musa Kazim Al-Habsyi MSc untuk menyampaikan materinya. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Oh, masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini. Saya berjumpa dengan kekasih-kekasih lama yang sudah lama sekali nggak berjumpa ini. Pertama akhuna al-aziz al-ustadz al-fadil Miftah Jalaluddin Rahmat, dan juga tidak lupa Kiai Haji Ali Mukti. Ini inspiratif sekali. Saya pernah bertemu beberapa kali, orang yang cerdas dan muhakkik yang harus diakui memang khas Kiai NU. Insya Allah beliau akan menjadi kiai besar di Indonesia ini, karena kita berharap orang seperti beliau yang akrab dengan kitab, ya, akrab dengan masadir, akrab dengan tradisi Islam yang terbuka, itulah yang memimpin kita dan menjadi representasi dari mayoritas Islam di Indonesia, yang itu nantinya akan sangat berguna buat bangsa dan negara. Saya yakin itu. Kalau yang memimpin kita ini Ustadz Karbitan, wah celaka kita. Apalagi ini kan kita di era media sosial yang potensi untuk munculnya Ustadz Karbitan ini sebagaimana juga dikeluhkan dan diakui oleh seorang Gusmus, itu potensinya besar sekali, bisa mendadak ya orang itu menjadi terkenal padahal nyaris tidak akrab dengan kitab, dan khususnya kitab-kitab masadir literatur dan khazanah keislaman. Jadi kita bersyukur orang seperti Kiai Haji Al-Mukarram Al-Fadil Mukti Ali bersama kita. Tadi sama juga, subhanallah, ini sesuatu yang saya jujur juga merasa. Tadi saya hampir saja bahkan menginterupsi untuk mengambil waktu saya buat beliau, tapi ternyata keduluan oleh vonis dari moderator.
Ala ittihal, alhamdulillah saya mulai 2 hari kemarin kalau tidak salah mulai membaca semampunya, karena sebagian mungkin kita juga sudah agak paham isi buku ini. Buku ini bermanfaat buat saya, bagaimanapun sebuah buku yang disiapkan untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan terhadap Syiah ini itu sangat berguna ya. Sampai-sampai kan terakhir ini ada tuduhan orang Syiah itu berekor, bercakar dan lain sebagainya, itu dipercaya orang. Dan bahkan kalau Anda lihat YouTube agak ekstrim itu, sholatnya orang Syiah itu sampai jingkrak-jingkrak, model yang sama sekali tidak bisa dipahami, tapi orang percaya, penontonnya juga jutaan. Dan kita memasuki era di mana barangkali ya bad news travel fast itu now travel even faster. Jadi kita memasuki era di mana dari dulu sebetulnya berita buruk itu bisa menyebar lebih cepat daripada berita baik. Tetapi sekarang penyebarannya jauh lebih cepat lagi, dan tuduhan palsu itu jauh lebih cepat menyebar ketimbang klarifikasi atas tuduhan itu. Oleh sebab itu, ya mungkin di sini saatnya redundancy, ya, mengulang-ulang sesuatu itu tidak buruk. Kan kita seringkali bertanya seringkali, dan ulama urafa menjelaskan kenapa ada pengulangan sejumlah bacaan seperti tasbih misalnya diulang sampai 34 kali, ada takbir diulang sampai 34 kali, tasbih diulang sampai 33 dan seterusnya. Ternyata ada hal-hal yang memang harus diulang-ulang, yaitu klarifikasi terhadap tuduhan Syiah ini juga termasuk dalam sunnah untuk diulang-ulang karena terlalu parah dan terlalu jauh panggang dari api. Dan ternyata bagi mereka yang hidup di era ini, itu memang saya setuju harus ada pola penyebaran yang sesuai dengan media yang sekarang tersedia, ya, media sosial yang sekarang tersedia, tidak menggunakan semata-mata buku, meskipun buku tetap menurut saya adalah sesuatu yang tetap diperlukan, tetapi juga ada penyebaran distribusi klarifikasi ini menggunakan pola media sosial yang mungkin lebih sederhana dan singkat. Nah, kemudian isi buku ini sendiri saya ada apresiasi tentu, tapi juga ada mungkin bisa dikatakan masukan, input, dan input itu terkait dengan sejumlah hal. Misalnya begini, menurut saya perlu dibedakan pertama-tama antara Syiah dengan Ahlul Bait. Ini kelihatannya persoalan yang bahkan orang Syiah sendiri agak enggan melakukan pemisahan yang jelas. Karena kalau Ahlul Bait itu diikuti oleh semua muslimin. Saya belum pernah mendengar muslim yang mengatakan kami tidak mengikuti Ahlul Bait. Kalau berani begitu, fadhal. Saya kira itu bunuh diri buat dirinya sendiri dan buat alirannya. Tapi tidak ada seorang muslim yang menyatakan dia tidak mencintai dan mengikuti Ahlul Bait. Ini pasti tidak. Nah, jadi harus ada pemisahan dari awal. Jadi Ahlul Bait itu suci dan disucikan berdasarkan Al-Quran. Kita tahu itu ayat Al-Quran yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Dan itu sudah disebutkan dan diakui siapa mereka, individu-individu yang minimal. Kalau misalnya kita baca wasiat dari Kiai Ma'mun Zubair, jelas yang dimaksud itu adalah Ahlul Kisah. Ahlul Kisah, minimal Ahlul Kisah, sebagian tabarrukan istilahnya memasukkan dzurriyyah yang lain, tapi Ahlul Kisah muttafaqun alaihi jami'ul muslimin, bahwa itu adalah yang disucikan oleh Allah. Jadi tidak ada yang berani mengatakan bahwa oke, kita tolak Ahlul Bait. Saya kira ini di buku ini kurang tegas dipisahkan antara Ahlul Bait dengan Syiah. Apalagi yang menarik sebetulnya kalau kita baca kitab Rijalul Hadits, yang di situ di Rijalul Hadits itu ada metodologi jarh dan ta'dil yang cukup keras terhadap individu-individu tertentu. Kita akan melihat bahwa seperti yang pasti Kiai-Kiai NU akrab, saya yakin juga Kiai Haji Mufti Ali akrab, itu misalnya dalam kitab Al-Kamil karya Al-Mizzi ataupun Tahdhibut Tahdhib karya Dabi dan karya Ibn Hajar dan lain sebagainya, itu sampai kepada Imam Ja'far As-Shadiq mereka mengakui sebagai haula a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin. Jadi itu jadi kalau kita lihat berdasarkan kacamata rijal, imam-imam
Ahlul Bait ini juga tidak ada yang berani mencacatnya, lolos dari kacamata kritis ahli-ahli hadis. Artinya sebetulnya imam-imam ini juga imam-imam muslimin. Ini yang harus kita perkenalkan. Jadi mereka bukan eksklusif imam-imam madhab Syiah. Yang sebetulnya Syiah itu sendiri, nanti coba saya definisikan, adalah berbeda dengan Ahlul Baitnya. Dan yang menarik adalah bahwa dalam soal penghormatan dan juga rujukan terhadap imam-imam Ahlul Bait, sampai minimal seperti tadi saya sebutkan Imam Imam Ja'far Shadiq, bahkan Imam Musa Al-Kadzim, bahkan Imam Ali Ar-Ridha, itu rujukan itu kepada mereka cukup tegas di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, khususnya kitab-kitab Rijalul Hadits, yang kita tahu kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang dikarang oleh penulisnya untuk mengkritisi orang. Jadi ini kitab khusus untuk mengkritisi orang, tapi tidak ada yang berani mengkritisi imam Ahlul Bait ini. Dan itu artinya sesuatu khazanah yang penting untuk kita jaga. Jangan sampai kita mengklaim imam-imam ini sebagai milik madhab tertentu sedemikian sehingga justru instead of, artinya alih-alih kita menjadikan mereka sebagai aset muslimin secara keseluruhan, kita jadikan mereka, kita reduksi mereka sebagai aset madhab tertentu, dan itu sungguh sayang menurut saya. Sama seperti sebagian orang misalnya menganggap ada politisi di negeri ini, ada tokoh bangsa, ada negarawan. Itu negarawan artinya jangan dimasukkan ke partai tertentu. Ini sama aja. Jadi aset-aset Ahlul Bait ini harusnya ditakmin, justru dibuka, diberikan kepada yang lainnya, dan disebarkan sebagai aset muslim. Saya melihat ini buku-buku yang ditulis dalam kaitannya counter terhadap tuduhan Syiah itu kurang menekankan ini. Padahal ini konsensus. Saya bicara konsensus karena kebetulan bisa dibaca di dalam kitab Rijalul Hadits yang sangat luas digunakan di dalam pesantren-pesantren dan juga di lembaga-lembaga pendidikan Islam dimanapun. Berikutnya tentang Syiah. Nah, Syiah itu sendiri menurut misalnya Syekh Dr. Ahmad Al-Waili dalam Huwiyatut Tasyayyu', Syiah itu juga sebuah nomenklatur, istilah yang mengalami kembang kempis dalam sejarah. Jadi Syiah misalnya di eranya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat muslimin, Syiah itu mayoritas. Karena yang bukan Syiah adalah Syiahnya Muawiyah yang pada saat itu bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Imam Ali. Jadi sebetulnya Syiah itu juga sempat menjadi mayoritas muslimin. Ya, karena kalau disebut Syiah Ali bin Abi Thalib, ya berarti Syiah khalifah keempat. Siapa yang tidak bertasyayyu atau tidak mengikuti khalifah dari Khulafaur Rasyidin? Tidak ada. Jadi Syiah itu juga pernah mengalami pasang surut. Ini yang harus dijelaskan. Pernah sempat jadi mayoritas lah. Kalau kita mau kalau kita mau umpamakan mayoritas dan minoritas. Jadi bukan sesuatu yang selalu dalam posisi dalam posisi yang minoritas. Nah, setelah Imam Ali wafat, syahid, kita tahu kemudian pengambil alihan oleh Daulah Umayyah itu dilakukan secara, kita tahu, secara politik dan secara militer. Sedemikian sehingga negara Bani Umayyah itu mendirikan sebuah negara militer, intelijen, yang kemudian menjadikan Syiah itu seolah-olah minoritas. Artinya, Syiah sebagai kecintaan kepada Ahlul Bait dianggap sebagai sesuatu yang hilang dari masyarakat. Sama sekali tidak. Itu sama sekali tidak benar. Oleh sebab itu, saya yakin maksud dari perkataan Imam Syafi'i yang sangat terkenal itu, yang kita sering baca itu, sekiranya cinta kepada Ahlul Bait itu dianggap sebagai Rafidhi, ya, falyajadid faqalain anni Rafidhi, bahwa silahkanlah jin dan manusia bersaksi aku adalah Rafidhi, itu untuk menyatakan bahwa kecintaan terhadap Ahlul Bait, kecintaan kepada Ahlul Bait Rasul itu tetap ada di mayoritas hati kaum muslimin. Dan itu artinya tasyayyu' lughatan, Syiah secara lughat. Nah, baru kemudian sebagai madhab, kita menyebutnya madhab Ja'fari.
Ya, madhab Ja'fari adalah madhab fikih, madhab teologis yang lahir di zaman Imam Ja'far Shadiq, yang terkodifikasi secara lebih utuh sebagai sebuah madhab vis-a-vis madhab yang lain, yang ketika itu adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Otomatis karena yang ini satu imam, di sana 4, yang sana menjadi mayoritas dan sini menjadi minoritas. Tetapi sebelum itu sejarah menunjukkan bahwa Syiah sebagai sebuah mahabbah Ahlul Bait itu mayoritas. Bahkan setelah itu pun, kalau kita pisahkan madhab Syiah, Ja'fariyah, Ithna Asyariyah dengan makna Syiah sebagai mahabbah dan kecintaan kepada Ahlul Bait, saya kira tetap kecintaan kepada Ahlul Bait itu adalah mayoritas, dan mayoritas mutlak. Saya tidak pernah mendengar ulama yang mu'tabar yang mengatakan kami tidak mencintai Ahlul Bait. Bahkan kita itu pernah kunjungan ke almarhum Slamet Effendi Yusuf, salah satu tokoh NU yang kita kenal bersama. Ketika kita datang ke sana, beliau heran, Anda ini mengajarkan apa sih Syiah ini? Ya, kita bilang kita mengajarkan cinta kepada Ahlul Bait. Di NU cinta kepada Ahlul Bait itu hal yang sudah menjadi terpatri di hati orang NU. Mau apa lagi? Apanya yang mau diajarkan? Nah, saya kira ini aset yang harusnya ditampakkan dalam buku itu, yang dan buku-buku lain saya kira ya, ala hadal minwal, buku-buku yang mau menjawab, mengcounter tuduhan-tuduhan apa ya, kekanak-kanaan, tuduhan-tuduhan dangkal dari pihak-pihak lain itu. Bahwa mahabbat Ahlul Bait ini selalu ada dan ila yaumil qiyamah akan ada. Saya kira tidak akan ada gerakan yang bisa mereduksi mahabbat. Adapun persoalan madhab dalam pengertian madhab Ja'fari, ya sudah, itu memang kita tahu minoritas. Ini katakanlah beberapa kritik ya, atau masukan. Berikutnya yang tidak kalah, insya Allah tidak kalah pentingnya, itu dalam soal jumlah saya melihat tampaknya ada masalah, karena persentasenya itu misalnya antara Pakistan dengan India, persentasenya 25%, sama-sama kurang lebih 25%, tapi angkanya 25 juta, sama-sama 25 juta, padahal kita tahu India itu 1,2 miliar, dan Pakistan itu 220 juta penduduk. Jadi mungkin ada beberapa yang seperti itu yang bisa dikoreksi pada mungkin edisi-edisi selanjutnya. Nah, ini beberapa yang saya ingin betul-betul singkat aja, karena sudah kita dengar tadi fatwa-fatwa dari panutan-panutan dan paparan dari ustadz-ustadz besar. Jadi rasanya saya kalau memperpanjang jadi makin kelihatan ketidaksiapan dan keminiman pengetahuan al-faqir yang dhaif ini, apalagi di sini nih semuanya alhamdulillah cendekiawan yang menyaksikan. Jadi saya berharap teman-teman semua menggali dari dua narasumber yang kita banggakan, dan saya banggakan secara pribadi juga, dari Kiai Haji Mukti Ali dan Ustadz Miftah yang al-muhtaram, al-muhaqqiq ya, yang banyak sekali karyanya. Dari saya itu saja. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak. Berikut mohon para pemateri dalam hal ini untuk menanggapi. Dari pertama saya sampaikan dari saudara Sahril. Saudara Sahril ingin bertanya, sumber mana berbahasa Indonesia yang valid, objektif, dan bisa kita konsumsi untuk mengetahui lebih dalam tentang Syiah ini. Nah, tentunya kalau ada pengalaman dari Kiai Ali Mukti juga berhak untuk menjawab ini, tapi lebih tepatnya adalah seperti Ustadz Musa dan juga Ustadz Miftah. Dan saya ingin bertanya, mazhab fikih, usul fikih, tafsir dan hadis yang digunakan kaum Syiah dari ulama siapa? Terima kasih, saya dari Cirebon. Dipersilakan Ustadz Miftah. Terima kasih Said Musa awalan, Sarna.
Fadhal, Syekh. Jadi, atau ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan para pengikut Ahlul Bait mengikuti siapa dalam hal tafsir, fikih dan sebagainya, itu Said Musa insyaallah. Saya yang pertama tadi itu, buku apa dalam bahasa Indonesia yang menarik untuk menjelaskan tentang mazhab Ahlul Bait? Saf, Syiah antara fitnah dan fakta. Ya, itu sudah. Itu buku yang bisa menjelaskan dalam bahasa yang populer, yang ringan. Ada buku-buku lain, misalnya seperti Dialog Sunnah Syiah, ada Mazhab Pecinta Keluarga Nabi, ada Musyawarah Ulama Baghdad. Itu saya kira di toko-toko buku online juga bisa ditemukan. Tapi setidaknya buat penanya tadi, kalau diizinkan oleh Sama'atul Ustaz Muhammad Shadiq, mohon diminta alamat beliau dan dikirim satu buku Syiah Antara Fitnah dan Fakta. Tagihkan kepada saya ininya Ustaz, harga bukunya, jadi sebagai hadiah untuk beliau. Pertanyaan kedua tentang para ulama Syiah, fadhal Ustazna Said Musa. Terima kasih. Baik Ustaz, yang pertanyaan kedua kepada Ustaz Musa, yaitu saya ingin bertanya, mazhab fikih, usul fikih, tafsir dan hadis yang digunakan kaum Syiah dari ulama siapa? Terima kasih. Ya, syukran. Ini pertanyaannya, jawabannya panjang benar nanti. Banyak sekali ya, kitab Syiah itu banyak sekali. Itu nanti kalau mau gampang, sekarang itu ada iSyiah di apa namanya App Store, itu yang bisa di-download secara gratis. Nanti lihat di situ ada kalau nggak salah 1.700 buku karya orang Syiah, nanti satu-satu dilihat. Yang jelas ulama Syiah itu ulama yang berijtihad untuk memahami Islam melalui jalur Ahlul Bait. Nah, Ahlul Baitnya suci, ulama Syiahnya tidak suci. Ulama Syiah bisa benar, bisa salah. Dan sama seperti ulama yang lain, ya saya kira itu yang perlu ditekankan, bahwa ijtihad dari ulama Syiah dalam memahami teks-teks suci dari Ahlul Bait maupun teks suci Al-Quran itu berpotensi salah dan benar, sebagaimana ijtihad ulama Ahlus Sunnah yang mencoba memahami teks suci dari Rasul dan juga teks suci dari Al-Quran. Jadi dari sisi itu sama potensinya. Nah, itu saya kira yang bisa saya jawab. Tapi saya lupa tadi ada satu poin yang ingin saya sampaikan kepada Syekhuna Al-Alama Haji Mukti Ali, bahwa soal pergi ke Iran itu saya kira tanggung jawabnya Iqmal. Saya setuju sama Ustadz Miftah, itu kalau sampai antum selesai pandemi, antum tidak pergi ke Iran, itu wajib digugat. Jangan mau lagi diundang antum sama Iqmal. Ya, afwan. Baik, tapi ada syarat saat ini menjawab bagaimana pengalaman beliau terkait referensi-referensi Syiah yang pernah beliau baca, tentunya karena ini pertanyaannya adalah terkait referensi berbahasa Indonesia, dan tentunya sebagai punggawa NU dalam hal ini punya referensi yang bisa direkomendasikan Ustaz untuk bisa dipelajari, dikaji, referensi berbahasa Indonesia pastinya. Kali antum sendiri punya pengalaman itu. Oh iya, terima kasih. Saya itu sejak sanawiyah saya senang sekali membaca buku-bukunya Kang Jalal, Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Islam alternatif, Islam aktual, teori komunikasi, lalu kemudian macam-macamnya itu sejak sanawiyah saya sudah baca, dan saya sangat menyukai cara penulisannya gitu. Dan semoga khalifahnya Kiai Jalaluddin Rahmat itu meneruskan, yaitu Kiai Miftah ini mestinya harus meneruskan gerakan literasinya, dan
Iya kan? Jadi khalifah itu pengganti ya, bukan khilafah HTI, bukan ya. Nah, saya terus terang, saya menikmati karya-karya Kiai Haji Jalaluddin Rahmat sejak sanawiyah. Tentu saja selain dari beliau, itu kan lalu kemudian muncul anak-anak muda yang alumni KUM, ya kan? Seperti buku-buku ini ya, saya diantaranya ini ya, Syiah dan politik di Indonesia. Ini Mizan. Ini di sini juga pengantarnya adalah dari Profesor Dr. Azumati Azra. Apendiknya itu dari Kiai Jalaluddin Rahmat. Ini hasil penelitian, ini bagus. Lalu kemudian banyak sekali ya buku-buku dialog Sunni Syiah, lalu yang sedang kita diskusikan hari ini. Terus itu bagus ya. Saya baca, tapi bacaan saya lebih banyak bahasa Arabnya ya, tentang khususnya filsafat ya. Ya, saya senang dengan apa namanya buku-buku filsafat dari Iran ya. Tapi itu sebenarnya filsafat klasik juga ya, kayak misalkan Mula Sadra, itu Hikmah Muta'aliyah, itu saya baca. Terus saya apalagi Suhrawardi ya kan, Al-Maktul, lalu Ibnu Sina, lalu kemudian Mula Hadis Sabzawari, terus Ali Hamanee ya, yang mentahkik atau apa tuh ada, saya punya Hikmah Muta'aliyah itu ada 2 versi saya punya itu. Ada yang versi yang hijau warnanya, itu ada pengantar dan ininya, kalau nggak salah itu nggak ngerti pengantarnya karena bahasa Persia, lalu terus apa namanya, tapi ke bahasa Arabnya saya ngerti, dan banyak ya saya baca buku-buku dari Iran yang lain. Sebenarnya ada baiknya sih soal itu, apa dialog Syiah Sunni, fitnah dan fakta ini bagus buat komunitas Indonesia ya, konsumsi Indonesia. baik. Ada hal yang spesifik ditanyakan ini terkait perspektif Nahdlatul Ulama mengenai definisi atau teori Ahlul Bait dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Ini ada pertanyaan dari Zarkasi Bandung, Mbak Yai. Jadi perspektif Nahdlatul Ulama terkait tafsir Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Apa perspektif Nahdlatul Ulama, Pak Yai, terkait penafsiran ayat tersebut? Ya, kalau soal tafsir ini bisa panjang lebar ya. Misalkan perspektif tafsir kabirnya Fakhruddin Ar-Razi itu menafsirkan ayat itu puluhan halaman. Terus lalu kemudian tafsir yang lain ya, yang kita kaji gitu. Tapi yang jelas wa yutahhirukum tathhira itu sebagaimana yang kalau dalam praktek ya, dalam praktek cinta terhadap Ahlul Bait, saya sepakat sekali dengan Ayatullah Nusantara tadi dijelaskan bahwa cinta terhadap Ahlul Bait itu bukan domain, bukan eksklusif hanya milik orang Syiah, tapi juga milik semua umat Islam, diantaranya umat Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin. Nah, di dalam tawassul itu, tawassul apa Fatihah ya, kirim Fatihah itu kan seperti yang sudah saya jelaskan, Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Sayyidina Ali. Nah, jadi ini ada sedikit perbedaan. Kalau NU itu menghormati sahabat Ali itu Sayyidina Ali, gitu.
Jadi karramallahu wajhah sama, tapi kalau menurut Syiah itu kan Imam Ali. Kalau ini Sayyidina. Sayyidina itu Gusti kita gitu. Jadi tinggi sekali ya Sayyidina. Sayyidina Ali, lalu kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far Shadiq, dan lain-lain itu. Jadi kalau dilihat dari praktek tawasul itu sama dari ini pengalaman wiridan, pengalaman tawasul doa ya. Dan ini ya setelah selesai josan itu ada di sini, saya bacakan saja ya. Ini nada aliyan mudhiral ajaibi tajidhu aunan laka minan nawaibi likulli hammin wa ghammin sayanjali binubuwatika ya Muhammad biwilayatika ya Ali li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Itu banyak sekali di kitab-kitab yang dibaca di pesantren Nahdiyin. Bahkan saya punya wiridan dari kiai kami untuk taf'ul bala atau untuk menolak corona itu begini bunyinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sholatan tadfa'u biha anat ta'na wa ta'una wa an hujumil waba wa an mautil fuja la ilaha illallahul karimul mannan Muhammadur Rasulullah Nabi akhiriz zaman li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Itu saya ijazahkan kepada komunitas yang ada di Zoom ini. Oh, salah. Jadi lagi ya kan? Jadi Ahsan, resmi teman-teman yang hadir di Zoom ini Syiatu Yai Mufti. Saya ingat itu pernyataan Gus Dur Pak Yai bahwasanya Nahdlatul Ulama ini Syiah minus imamah, Syiah kultural minus imamah, pernyataan Gus Dur seperti itu. Dan itu tercermin dalam pandangan-pandangan Pak Yai di jawaban tadi pasti. Bukan gini, ini bukan pandangan saya hanya menyampaikan apa yang ada di literasi kitab-kitab yang saya baca, yang dari pesantren, lalu kemudian yang saya amalkan itu. Jadi bukan pandangan saya ya, dan itu yang kita yakini itu. Betul, klop sekali dengan pernyataan almarhum Gus Dur yang menyatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama ini Syiah kultural minus imamah begitu. Kalau menurut saya sih apa ya, di sini kan binubuwatika ya Muhammad biwilayatika ya Ali ada di tagnya ini. Baik, gitu ya. Alhamdulillah budaya-budaya NU mencerminkan adanya satu titik temu ya, apa yang harus difahami tentang Ahlul Bait ya. Ada pertanyaan untuk Ustadz Miftah ini. Mau tanya, pernahkah pihak yang berwenang dari mazhab Ahlul Bait mengadakan pertemuan kepada lembaga semacam MUI yang selama ini sepertinya sangat tidak paham tentang ajaran Ahlul Bait? Jazakumullah dari Diana, Jakarta. Kepada Ustadz Miftah. Masya Allah. Lagi-lagi saya berharap dibagi bersama Sayyid Musa untuk membantu menyempurnakan, memperkuat.
Ya, pertama, MUI Majelis Ulama itu adalah satu organisasi yang sebetulnya menghimpun organisasi-organisasi yang lain. Jadi MUI adalah LSM, ormas, yang di dalamnya ada perwakilan LSM yang lain atau ormas yang lain, termasuk misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, semua ada di MUI itu. Mesti didudukkan dulu lembaga MUI-nya seperti apa. Yang kedua, tidak ada, misalnya yang saya maksud bukan tidak ada garis komando, tapi setiap MUI bisa jadi ada perbedaan pendapat juga di dalamnya. Misalnya MUI Jawa Timur dengan MUI Sulawesi Selatan dan lain sebagainya, itu bisa terjadi perbedaan. Dan kawan-kawan Ahlul Bait alaihissalam dimanapun mereka berada, itu adalah berupaya untuk menjaga persatuan, persaudaraan, selalu bersilaturahmi dengan MUI dimanapun berada. Tapi sekali lagi, setiap MUI bisa punya kekhasan masing-masing. Di MUI Sulsel, saya dapat kabar dari kawan-kawan kita di sana, silaturahminya sangat baik. Di beberapa daerah di Jawa Barat, bahkan ada kantor MUI yang memberikan ruangan pada para pengikut Ahlul Bait. Jadi di satu kamar itu di kantor MUI-nya ada yang untuk teman-teman Ahlul Bait alaihissalam. Jadi tidak dapat digeneralisir. Nah, kalau bicara tentang pusat, yang ingin saya serahkan kepada Said Musa. Jadi kalau misalnya itu yang MUI di daerah, kalau yang di pusat teman-teman juga sudah berusaha, bahkan ya kita tahu Kiai Umar Shihab misalnya, mungkin Said Musa bisa menceritakan lebih jauh tentang itu. Afwan, Sayyidina, fadhal. Saya kira saya setuju bahwa pertama MUI itu kan memang kumpulan para ulama, tapi bukan semua ulama. Ada juga ulama yang tidak masuk di MUI, kalau tidak salah orang seperti Kiai Haji Mustafa Bisri juga bukan MUI, kemudian kalau tidak salah juga Kiai Haji Said Akil Siraj juga bukan MUI. Artinya jadi MUI itu bukan definisi yang kalau dalam mantik jami' mania. Artinya kalau tidak masuk berarti bukan ulama, atau kalau di dalam pasti ulama juga sepertinya tidak ada kesepakatan. Jadi ada juga yang di dalam yang tidak bisa disebut sebagai ulama, tapi sebagai mungkin ustadz aja atau bahkan aktivis. Ala kulli hal, yang inti yang ingin saya sampaikan adalah saya setuju bahwa kita menghormati MUI, ya. MUI pusat kita hormati, MUI daerah kita hormati, tapi ya kita juga menghormati ulama lain yang berbeda pendapat dengan mereka berdasarkan bukti, karena orang kalau berbeda pendapat tanpa bukti itu tidak ilmiah, tapi kalau dengan bukti ilmiah, dan harus diakui bahwa dalam sepanjang sejarah Islam perbedaan pendapat itu hal yang mubah dan bahkan waqi'. Jadi bukan hanya mubah, tapi sesuatu yang terjadi gitu ya. Saya kira begitu. Terima kasih. Saya ingin sedikit aja menambahkan tadi dari Kiai Haji Mukti Ali, tadi kan disampaikan soal penghormatan terhadap Ahlul Bait itu. Jadi kalau di tempat kami ini orang dari Jawa Timur, itu kan kita juga mendengar tawassul yang itu mengkonfirmasi kesucian Ahlul Bait dalam li khamsatun fi biha haral waba'il Hatimah al-Mustafa wal Murtada ibnahuma wa Fatimah. Artinya ijma bahwa 5 orang ini suci dan disucikan. Itu saya kira tidak ada perbedaan soal itu. Nah, itu saya cuma mau menambahkan itu. Afwan. Ustadz Musa, Ayatullah Nusantara. Ada dari FB. Jadi pertanyaan ini karena ada streaming juga di FB, di YouTube. Kita random ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita kolek. Ini dari FB Roro ya. Salam Ustadz Musa. Berdasarkan penjelasan antum, berarti 12 imam itu bukan milik orang Syiah saja,
apakah mungkin orang yang mencintai 12 imam tapi tidak berwilayah? Karena yang saya temui di lingkungan saya mengenal Nabi saja hanya sebatas beliau sebagai Nabi saja. Itu Ustadz. Mohon Ya, mungkin aja terbukti memang begitu. Saya misalnya mencintai Rasul juga belum tentu bisa 100% berwilayah kepada Rasul. Kalau saya 100% berwilayah kepada Rasul sudah jadi naik ke makam Eliyin, Muqarrabin. Intinya menurut saya kita harus pegang yang disepakati saja. Bahwa kenyataannya Ahlul Bait dalam hal ini yang Ahlul Kisah itu adalah ijma ulama dan ijma umat sebagai panutan, qudwah, uswah, itu ijma. Kemudian yang di bawahnya imam-imam itu juga mahallu ihtiramil jami', orang semua umat dan semua ulama menghormati mereka. Kita bicara tadi di dalam presentasi dari Kiai Haji Ustadz Alama Miftah tadi dijelaskan bahwa Syekh Ulil Absar, ya, Gus Ulil Absar itu kan juga menghormati Imam Ali Zainal Abidin dengan membaca Shahifah Sajjadiyah. Artinya sampai Imam Ali Zainal Abidin jelas. Setelah itu juga jelas hadis-hadis ulama, hadis-hadis Ahlus Sunnah mengutip dari Imam Muhammad Al-Baqir, dari Imam Ja'far Shadiq, dari Imam Ali Imam Musa Al-Kadhim dan Imam Ali Ar-Ridha dan lain sebagainya. Memang ikhtilaf ada tentang imam yang terakhir alias imam ke-12 karena sebagian muslimin tidak menyepakati bahwa beliau telah lahir. Itu saja saya kira. Baik, ada pertanyaan lagi para pemateri yang saya hormati, yaitu dari Banjarmasin Sufiani. Salam, mohon penjelasannya membangun ukhuwah yang bisa menjawab secara real di kalangan umat yang masih awam atas pengetahuan masalah mazhab itu seperti apa, Ustaz? Dipersilakan Ustaz Miftah. Ya, terima kasih. Bagaimana disampaikan oleh Said Musa, Kiai Mukti, marilah kita mulai dari yang disepakati, yaitu kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait. Jadi tanpa masuk kepada apa mazhab pemikiran kita, mari sama-sama mengenal lebih dekat Ahlul Bait alaihi wassalam, meneladani kisah-kisah mereka, mengambil pelajaran daripadanya, hikmah-hikmahnya, untayan kalamnya, itu kita mulai dari situ. Dan saya kira itu titik temu antara semua mazhab dalam Islam, kecintaan kepada keluarga Nabi alaihi wassalam. Saya kira demikian, Ustaz. Silakan ditambahkan Ustadz Musta Al-Habsyi. Setuju sekali bahwa kita cari titik temu yang tidak bisa diganggu gugat, minimal itu rumah bersama kita. Ahlul Bait, ya, Al-Quran dan Ahlul Bait ini rumah bersama. Dan sebetulnya kalau kita mendengar hadis dari Rasul ini tarikum fikum tsaqalain, kita kadang-kadang berpikir ini adalah anjuran moral. Tetapi kalau kita lihat ini dalam bahasa filsafatnya, ini ternyata juga prediksi ontologis. Artinya ini Rasul sedang berbicara tentang eksistensi umat ini pada akhirnya hanya mungkin dengan Al-Quran dan Ahlul Bait. Jadi tidak bisa ada umat Islam tanpa Al-Quran dan Ahlul Bait. Dan itu realitasnya memang seperti itu. Selain teksnya berbicara seperti itu, realitasnya memang berbicara seperti itu. Oleh sebab itu saya kira kita perkuat. Jadi kita perkuat Al-Quran, pemahaman kita itu berdasarkan pada Al-Quran, dan juga kita perkuat dengan pijakan Ahlul Baitnya, karena ini dua sisi yang tidak bisa dipertentangkan. Saya kira kalau kita punya kesepakatan seperti itu, maka diferensiasi atau perbedaan antara Sunni dengan Syiah itu akan menjadi kecil. Tapi kalau kita ungkapkan detail-detail perbedaan, bukan hanya di antara Sunnah dan Syiah, di antara Sunnah sendiri terjadi perbedaan, di antara Syiah sendiri terjadi perbedaan. Kalau mau cari perbedaan, fahalum majara gitu istilahnya, tidak akan ada ujungnya ya. Jadi kita tergantung, kita mau cari apa. Bagi kami, bagi saya juga di Indonesia ini, karena masyarakatnya sangat pluralistik, ketika kita mau berbicara ke publik, kita cari persamaan. Tapi kalau kita mau kajian ilmiah, akademis, boleh jadi kita berbicara tentang detail-detail
perbedaan untuk katakanlah mencari nuansa-nuansa. Tapi selain itu saya kira di publik untuk komunikasi ke masyarakat umum kita harus mencari persamaan. Afwan. Pak Yai, bagaimana Pak Yai? Ini Oke. barangkali ada yang ditambahkan oleh Gimana? Pak. Ini satu hal Pak Yai menurut saya sangat prioritas untuk dijawab ya. Adakah cara membangun kesadaran ya dari pengikut Ahlul Bait ya, dari pengikut Ahlul Bait untuk para pembenci menjadi orang yang tidak menyebar fitnah terhadap pengikut Ahlul Bait dan menyatukan mereka ke dalam wadah bingkai kesatuan NKRI. Mohon ditanya Pak Yai. Membangun kesadaran ini seperti apa dari pengikut mazhab Ahlul Bait untuk para pembenci Pak Yai, menjadi orang yang tidak menyebar fitnah terhadap pengikut Ahlul Bait. Oh iya, terima kasih. Saya hanya ingin menjelaskan dua hal ya. Yang pertama, sebetulnya kalau di tradisi NU itu ada tasawuf ya. Jadi tasawuf inilah yang meredam berbagai amrodul qulub, jadi penyakit-penyakit hati gitu ya. Jadi insya Allah bisa dipastikan kalau orang yang tidak belajar tasawuf hatinya itu mudah membenci itu, karena dia tidak mengerti bahwa kebencian dan dendam itu adalah penyakit hati, dan baru tahu bahwa kebencian, amarah, lalu kemudian dendam, umpatan itu adalah merusak jiwa, lalu kemudian penyakit hati itu kalau membaca tasawuf gitu. Nah, susah sekali kalau sudah mengklaim bahwa tasawuf itu adalah anak, tanda kutip, anak jadah, anak yang tidak sah, yang dilahirkan di dalam Islam, lalu kemudian mereka tidak mempelajari itu untuk membangun kesadaran harmoni, itu susah gitu. Nah, makanya jalan satu-satunya bagi saya, menurut saya, bagaimana cara memberi kesadaran itu, ya belajar tasawuf gitu. Itu satu. Yang kedua, Aliun Babuha itu ya, Babul Ilmi. Sayyidina Ali itu Babul Ilmi, itu kalau dalam konteks NU ada tarekat ya, tarekat. Tarekat itu seluruhnya kecuali satu tarekat itu silsilahnya itu ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu. Nah, makanya wilayah kewalian Sayyidina Ali itu dalam perspektif Sufism atau perspektif tarekat itu dalam pengertian spiritual, orang yang dekat dengan Allah gitu loh. Nah, kalau misalkan realita politik, memang Sayyidina Ali itu khilafah nomor keempat, itu kan realitas politik. Kita tidak bisa ngotak-ngatik atau wah pokoknya kita pengen ngatik-ngatik ini paling pertama susah, karena realitas sejarah begitu. Nah, tapi kalau realitas spiritual bahwa Sayyidina Ali itu Babul Ilmi, itu realitas sejarah juga gitu kan. Nah, jadi faktanya memang begitu. Nah, wilayah itu kan kalau dalam perspektif tarekat itu wilayah dalam pengertian waliullah, itu kekasih Allah gitu, kekasih Allah. Nah, dan kalau tarekat itu silsilahnya ke Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Ali ini lalu kemudian ke Kanjeng Nabi Muhammad, kan begitu. Nah, para pencinta Ahlul Bait. Nah, coba ini menurut saya para pencinta Ahlul Bait ini jangan dieklusifkan kepada kalangan Syiah, karena itu kan adalah al-ma'lum minad-din bid-darurah, aksiomatik, mujma' alaih, sesuatu yang sudah disepakati bahwa itu memang kita sebagai umat Islam ya harus mencintai Ahlul Bait gitu. Maksudnya keluarga Nabi kita
Muhammad SAW gitu. Nah, makanya itu saja ya mungkin ya. Ya kalau mau diskusi lebih panjang lagi nanti. Nah, itu aja ya, makasih waktunya.